Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, assalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ucapan puji beserta syukur sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana limpahan rahmat dan nikmatnya masih kita terima, sehingga kita masih berkesempatan untuk menghadiri majelis ilmu di Masjid Nurul Jannah yang kita cintai ini, yang ada di kota Dumai ini. Mudah-mudahan dengan niat kita yang tulus, ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka Allah catat kita sebagai hambanya yang pandai bersyukur, dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah akan memberatkan timbangan pahalanya sehingga memperoleh keberuntungan. Kemudian kepada utusannya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita yang kita buktikan salah satu di antaranya ringan lidah untuk mengucapkan selawat beserta salam yang kita kirimkan kepada beliau. Mudah-mudahan selawat yang selalu kita ucapkan, kita kirimkan kepada beliau sesuai dengan tuntunan apa yang beliau ajarkan kepada kita, cara berselawat kepadanya. Insya Allah syafaat kelak di yaumil qiyamah akan kita terima atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu, para jamaah Masjid Nurul Jannah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan hampir 2 bulan. Syawal telah kita tinggalkan. Kemudian masuklah kita kepada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah sekarang kalau menurut perhitungan kalender Hijriyah yang ibu ada, karena ibu selalu memiliki kalender Hijriyah setiap tahunnya yang kita datangkan, yang tujuannya untuk membantu beramal ibadah puasa sunnah yang setiap hari. Kemudian setiap bulan Hijriyah ada ibadah puasa sunnah 3 hari yang diamalkan berturut-turut, tanggal 13, 14, dan 15. Ibu istiqomah dengan itu.
Tandanya selalu memiliki kalender Hijriah itu supaya beribadahnya sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul, puasa ayyamul bid, puasa hari-hari putih. 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Apa sih keutamaannya? Kata Rasulullah SAW, dia seperti puasa 1 tahun, dapat pahalanya seperti puasa 1 tahun. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 16 ya. Tidak beberapa hari masuklah bulan Dzulhijjah. Bulan suci Ramadan sudah kita tinggalkan. Kita cuma harap kepada Allah supaya amal-amal di bulan suci Ramadan diterima Allah. Apa yang kita amalkan di bulan suci Ramadan? 1. Puasa wajib. 2. Sholat tarawih, sholat malam. Karena di bulan Ramadan dinamakan sholat tarawih, sholat yang santai di zaman Rasul. Kemudian tadarus baca Quran. Lalu bersedekah, apakah yang wajib maupun yang sunat. Yang wajib seperti zakat fitri, zakat mal harta. Yang sunat seperti ibu memberikan berbuka kepada orang yang puasa. Hebat pahalanya. Kalau dia ikhlas, dia mendapatkan pahala lagi seperti pahalanya orang yang puasa yang ibu berikan berbuka. Double. Kita puasa sendiri, pahala kita puasa sendiri yang kita harapkan dari Allah. Lalu yang kedua, dapat lagi pahala dari orang yang berpuasa itu karena kita memberikan sedekah berbuka kepada orang yang berpuasa. Lalu yang lainnya seperti bagi yang laki-laki, dia beriktikaf di masjid. Mungkin yang perempuannya juga boleh atas izin suami. Kalau tidak ada fitnah ya. Tetapi kalau banyak fitnahnya lebih baik tidak iktikaf. Kalau ibu membantu suami dalam beriktikaf, ibu dapat pahala seperti pahalanya suami yang iktikaf. Itulah nikmatnya bila seorang istri patuh dan taat atas perintah suami. Makanya Rasulullah SAW kasih kabar gembira sama golongan perempuan, mau masuk surga lewat pintu mana saja yang kamu suka, kata Rasulullah. Lakukan ini 4 perkara, kata dia. Yang pertama, kau sholat 5 waktu, tepat waktunya. Jangan kau tinggalkan, enteng-entengkan, ulur-ulurkan waktunya. Yang kedua, puasa wajib di bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga kehormatanmu. Suami tidak ada di rumah, jangan enak-enak aja terima tamu orang laki-laki yang tidak ada hubungan mahram, kerabat, nanti jatuh fitnah. Keluar masuk laki-laki, suaminya nggak ada di rumah, jaga. Yang keempatnya, taat sama perintah suami. Lalu Rasulullah kabarkan, niscaya Allah masukkan kamu ke surga
dari pintu mana saja yang kamu suka. Subhanallah. 4 perkara aja nih seorang perempuan untuk memasuki surga melakukan amalan. Laki-laki banyak nggak terhitung. Laki-laki disuruh kasih makan anak bini, yo. Perempuan nggak ada di situ, yo. Wajib sama laki-laki suami kasih makan anak bini. Kalau tak dia kasih makan berdosa, besok dituntut di akhirat tuh. Sampai kelaparan anak bininya, sampai minta-minta sampai mati. Tak dikasih makan. Padahal laki-lakinya sehat. Tak disuruh wanita untuk cari nafkah. Cuma boleh bantu suaminya, boleh. Asal jangan sampai lalai atau mengenyampingkan, membiarkan hak-hak kewajibannya kepada suami. Kalau suami banyak, makanya 4 itu ibu. Kalau bisa melakukannya, senikmat-nikmatnya, ibu akan dimudahkan Allah masuk ke surganya. Masuklah ke lewat pintu mana yang dia suka. Lalu ibu jamaah rahmatullah, harapan kita supaya kalaulah tidak semua amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan lebih dari 5 jari, ada satu-satunya yang diterima Allah. Apa sih? Satu aja lah yang wajib. Apa dia? Puasanya. Nah, ini kalau sampai tidak diterima Allah, inilah yang celaka sama kita. Celaka betul. Kenapa? Iyalah, laparnya iya, hausnya iya, capeknya iya, buang-buang uangnya iya, seterusnya. Ini yang kita tidak harapkan. Makanya Rasulullah langsung bersabda, celakanya orang yang tak diterima puasanya. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Celaka seseorang. Sampai Rasulullah sebutkan dalam celaka. Ini kalau celaka apa nih bahasanya? Celaka. Kalau bahasa Minang celako. Orang celaka ini ya takkan yang namanya enak sama dia. Ramadan masuk, Ramadan dia bisa ketemu. Bahkan dia beramal. Sehat dia. Summan salat. Setelah itu Ramadan ditinggalkan. Qabla ayyufaralah. Dosanya belum diampuni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang celaka kata Nabi. Kenapa kok belum diampuni? Ya karena amal ibadah puasanya tak diterima Allah. Kenapa tak diterima Allah? Karena kurang 2 syarat pokok. Syarat diterima ibadah oleh Allah SWT yang pokok sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf adalah 1, dia lakukan ikhlas, tulus semata-mata karena Allah, enggak dicampuri yang lain. Karena ikhlas itu adalah murni dari campuran-campuran yang lain. Tidak ada karena itu, karena ini, karena tidak ada. Allah saja. Nak dipuji orang, nak tidak. Nak dapat dunia, nak tidak. Dia hanya karena mengarahkan Allah aja. Itu dia. Yang keduanya, amal ibadah puasa yang dia lakukan sesuai dengan sunnah Rasul, ittiba li Rasul. Maka apabila orang ini telah melakukan ibadah, cukupi 2 syarat itu yang diserahkan kepada Allah, maka Allah terima. Kalau sudah diterima,
harapannya tentulah dosa-dosa pun akan diampuni yang telah lalu. Itu dia. Tapi berita yang akan kita ketahui tentang pahala diterima ibadah kita oleh Allah, dihapus dosa kita oleh Allah SWT, itu perkara gaib. Gaib yang tidak bisa kita ketahui secara pasti. Memang ibadah puasa itu satu-satunya dari ibadah-ibadah yang lain hanya milik Allah, dan Allah langsung yang akan membalasnya untuk kepada orang yang berpuasa. Sehingga Rasulullah bersabda, kullu amal ibnu Adam lahu, semua amalan anak cucu Adam untuknya langsung, illa saumun, kecuali puasa. Asaumul li, kata Allah SWT, puasa itu untuk aku, wa ana ajribi, aku yang membalas. Enggak tahu kita nih, tak tahu betul lah, kita cuma harap-harap supaya diterima oleh Allah, takut tak diterima. Maka ini dua yang harus sepasang, harap takut ya. Jadi roja haub ini rukun ibadah yang harus ada. Setelah hub, cinta, harap, takut. Ini enggak boleh hilang dalam beribadah kepada Allah. Karena kalau hilang satu-satunya saja, ibadah kita yang kita lakukan tidak akan meningkatkan, tidak akan menyempurnakannya. Ya. Kemudian ulama memberikan tanda kepada kita, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabinya. Agar kita terasa tenang. Amal kita yang kemarin kita lakukan di bulan Ramadan diterima Allah. Rupanya ulama kasih tahu, kasih kabar. Ulama dari kalangan sahabat, ulama dari kalangan tabi'in, dan ulama dari kalangan tabi'in. 3 generasi. Generasi pertama 100 Hijriah, generasi kedua 200 Hijriah, generasi ketiga 300 Hijriah. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Jadi kalau Nabi bilang, direkomendasikan Nabi, kalau kamu beramal soleh mengikut 3 generasi ini, jaminan selamatnya banyak. Bahkan kalau tidak 100%, 99% selamat, kata Nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang dalam sabdanya, khairun nasi qarni, summal ladzina layunahum, sebaik-baik generasi umat ini adalah yang hidupnya pada saatku. Sahabat Rasul. Jadi kalau kita beribadah, beramal, ikut sahabat Rasul. Kalau sahabat tak buat, jangan buat. Kedua, sesudah sahabat Rasul, tabi'in, murid-murid sahabat yang ribuan. Lalu sesudah tabi'in, kata Rasul, tabi'unat tabi'in, muridnya sahabat. Maka ulama dari 3 generasi ini yang sekarang hidup, ya, zaman sekarang, seperti ulama Syekh Saleh Al Fauzan, dia berkata sama kita, tanda amal kita diterima Allah adalah dalam, ya, perkataannya, inna min alamati qabulul hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda alamat diterimanya kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Apa maknanya? Kemarin Ramadan, 2 bulan yang lalu Ramadan kita berbuat kebaikan. Setelah Ramadan ada lagi kebaikan yang dibuat dia. Itu maknanya. Apa sih?
Kemarin puasa kan? Ramadan puasa kita kan? Puasa wajib kan? Ada kelanjutannya puasa lagi. Puasa apa? Puasa sunnah. Ada gak kemarin Syawal puasa 6 hari di bulan Syawal? Ada. Itu tanda ini kata ulama. Tanda amal ya diterima ya. Ada lagi amalan berikutnya. Itu dia. Subhanallah. Ini tanda Bu ya. Tanda-tanda. Tapi ya kita tahu tanda-tanda tak harus 100%. Tapi yang kita harapkan, alhamdulillah lah, saya setelah 1 Syawal, Idul Fitri, langsung saya puasa Syawal. Tak ada lagi berhenti-berhenti, tunggu-tunggu sepekan 2 pekan. Biarlah orang itu jalan-jalan makan kue lebaran. Biarlah saya mau puasa sunat di bulan Syawal 6 hari. Karena Rasulullah kabarkan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti lagi puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Rasulullah, kasyamid dahar, kayak puasa 1 tahun, kayak puasa panjang. Masya Allah, dapat 1 tahun. Bagaimana kok jadi setahun? Kata ulama, seperti Imam Nawawi berkata, 1 kebaikan dibalas Allah 10. Ramadan 30 hari kali 10, 300 hari. Tuh, kayak 300 hari lagi kita nih. Yang keduanya 6 hari di bulan Syawal kali 10, 60. Tambah 300 tambah 60, jadi 360 hari. Itu maksud hadis Nabi, kata ulama, kayak puasa 1. Siapa yang tahan puasa 1 tahun? Payah. Hanya puasa ditambah 6 hari di bulan Syawal, karena telah melakukan puasa di bulan Ramadan sempurna, Allah ganjar pahalanya kayak pahala puasa 1 tahun. Subhanallah. Nilai ibu jamaah. Lalu keduanya yang akan kita pokokkan bahaskan, baca Ada baca Quran Bu? Ada setiap hari itu tanda. Jangan lupa, kita telah mendengar banyak bahwasanya Quran itu dahsyat sekali pahalanya. Bahkan yang paling dahsyat sekali yang kita harapkan kepada amal kita adalah syafaat dari Al-Quran. Rasulullah langsung memberi kabar kepada umatnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Quran, karena nanti di hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Ayo, judul kita dahsyatnya pahala Al-Quran. Kalau kita mau tahu Bu, saya baru dapat ilmu nih, Masya Allah, setelah membaca kitab. Dulunya saya tak tahu, cuma taunya Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. Ya, rupanya Bu, Al-Quran itu Bu, kata ulama Imam Syafi'i, mazhab yang paling banyak dianut di bumi Indonesia. Huruf Al-Quran itu Bu, kata beliau 1.027.000 huruf Al-Quran yang dihimpun beliau Imam
Syafi'i, Imam Ahlu Sunnah 1.027.000. Ayo kita kumpulkan pahala lo baca. Masya Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Kali satu huruf dibalas 10. Jadi Rasulullah bersabda kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang membaca satu misal huruf dari Al-Quran, maka satu hurufnya diganjar 10 kebaikan. 10 kebaikan. Lalu Rasulullah bersabda, La aqulu alif lam min harfun. Tidaklah aku berkata alif lam mim satu huruf. Padahal kalau kita tahu alif lam mim tiga huruf. Alif lam mim. Itu dia. Jadi Rasulullah bilang walakin alif harfun lam harfun min harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka 1 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Udah 30. Kali 10, Masya Allah. Itu kalau baca, baru baca bismillah. Jadi sejak tahun 1200 yang silam yang lalu, dunia dulu belum ada komputer seperti sekarang, alat yang canggih menghitung data-data sebentar aja. Rupanya Imam Syafi'i telah bisa dia mengumpulkan, mampu mendata jumlah huruf masing-masing dalam Al-Quran secara detail. Huruf di Al-Quran mulai dari alif sampai abata saja sampai apa? Iya. Hamzah. Iya. Ini dikumpulkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Majmu' al-Ulum Inal Atli'ul An-Nujum, dan dikutip oleh Imam Ibnu Arabi dalam mukadimahnya Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Masya Allah, Bu. Mari kita sebut satu-satu biar ibu terdorong untuk baca Quran. Dasarnya pahala, hitung pahala. Tak bisa ngitung kita dengan kalkulator. Tak bisa. Kenapa? Keseluruhan jumlah huruf di Al-Quran 1.020.000 Sekarang apa kata Imam Syafi'i dalam kitabnya? Alif lam mim, ya. Di dalam Al-Quran alif saja ada 48.740 huruf. Masya Allah, Bu. Alif aja 48.740 huruf. Masya Allah. 2 lam 33.922 huruf. Masya Allah, arif lam aja. Kita setiap baca Quran ketemu tuh huruf. Ketemu. Bismillahirrahmanirrahim saja, ya. Alif lamnya di situ akan kita ketemui, ya. Bismillah, bismillah, alif lam dekat Allah. Ada 2. Dekat Ar-Rahman, lam lagi. Ada 1. Dekat Ar-Rahim tadi, lam lagi. Ada 4. 4 kali, ya. 10, 40. Masya Allah.
Jadi itu. Kemudian mim 28.922 huruf. Ya, mim. Jadi kalau kita sebutkan satu-satu huruf di sini memang tak cukup alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dar, ro, zai sampai lam, alif, hamzah, iya. Kemudian kita ringkas. Alif lam mim sudah yang selalu kita baca. Lalu terakhir lam alif 14.707 huruf. 14.000 lam alif. Yang terakhir ya. Iya 25.717. Ya Allah, semuanya pakai puluhan. Makanya kalaulah kita baca satu hari satu juz, one day one juz, bukan juz itu. Ini kalau tak makan minum jus itu tak, ya sedap. Coba satu hari satu jus baca Quran, bukan satu hari satu jus gelas. Tuh, masya Allah. Kayak apa satu jus itu? Kita hitung huruf dekat satu jus Al-Quran. Berat satu jus, berat kalau langsung dibuat satu jus. Enggak berat kalau ibu cicil. Iya. Setiap selesai sholat 5 waktu atau sebelum itu caranya, taklah kita jadi berat. Jadi 1 bulan 1 tamat kali Al-Quran kayak bulan Ramadan yang kita tinggal. Kok di bulan Ramadan bisa tamatkan sekali 1 bulan? Apa sih rahasianya? Kok bisa? Kok di luar bulan Ramadan tidak bisa? Apa sih rasanya? Nah itu yang harus dicari sama kita. Kok bisa ya? Apa sih jawabannya? Kok bisa? Karena dia teriming-iming dengan berkahnya bulan Ramadan, ya, berlipat gandanya tadi. Itu dia teriming itu. Dia nggak tahu bahwasanya kalau beribadah itu bukan karena bulannya, ya. Kalau beribadah karena Allahnya, bukan karena bulannya. Makanya setelah Ramadan hilang nggak lagi baca Quran. Tapi kalau karena Allah nggak pernah hilang. Allah nggak pernah mati. Allah hidup terus. Yang lain mati. Karena dialah yang menciptakan makhluknya. Karena itu makanya di bulan Ramadan pun kita bisa menamatkan itu Al-Quran 1 kali. Dan kita yakin ada nggak jaminan nanti Ramadan akan datang hidup? Nah itu dia. Berita duka teman saya yang selalu ya berdua kos-kosan kuliah tahun 85. Kemudian selalu makan juga lontong sarapan. Dengar berita 3 hari yang lalu telah meninggal dunia. Apa penyebabnya? Cuma gula darah naik tinggi. Bawa rumah sakit awal bros. Berita telah meninggal dunia. Masihkah kita berpikiran masih lama saya ini masih sehat? Saya dengar berita itu langsung kecut. Sama umurnya sama saya 59. Sama, satu kuliahan. 85 masuk pertama. Ya. Cuma darah
Jamaah kita lagi satu. Awal Ramadan pekan pertama ngasih kuliah subuh di Masjid Mujahidin Muhammadiyah. Ceritalah tentang jadikan Ramadan sekarang lebih baik dari Ramadan dulu. Bersemangat, jangan punya perasaan Ramadan besok hidup. Karena demikian kita akan beramal dengan semangat. Cerita tentang umur Nabi Muhammad. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Kan gitu. A'maru ummati ma baina sitin wa sabiina sana. Umur umatku di antara 60 sampai 70 rata-rata. Ya, tuh. Jadi saya bilang hati-hati yang sudah 59. Itu ya, hati-hati. Yang sudah 70 ke atas udah lolos. Lolos kan? Udah kelewatan dia kan? Umur umatku antara 60 sampai 70-an. Lalu wa aqallahumma yazuzu zalik. Di atas 70 sedikit. Nah, yang sudah 72 udah kelewatan kan? Yang saya ini menanti, yang saya ini sedang menanti. Ya Allah, kalau kena 60 mampulah saya. Gitu. Kalau kena 63, kalau kena 65, ini belum salah. Masih diadang sama ini. Rupanya kotor Allah. Ceritalah itu, hati-hati yang 59. Meninggal dunia salah satu jamaah Masjid Mujahidin yang rajin pengajian. Berapa umurnya, Bu? Tak sampai 60. Kabarnya cuma 55 tahun. Apa sebabnya? Terkejut, saraf, jadi ya mati tahap apa katanya? Terkejut, sangka sumba apa? Itu penyebabnya. Sehat. Kok bisa terkejut? Terkejutnya waktu terjadinya ledakan tangki. Ibu tahu tuh? Itu bulan berapa tuh? Malam-malam apa tuh? Itulah tuh. Wah, terkejut dia. Nah, itu yang kita takuti. Jadi Nabi kasih dorongan kepada umatnya, raihlah pahala sebanyak mungkin. Mudah untuk meraih pahala lewat baca Quran. Kuncinya satu aja lah, baca Quran dengan ikhlas. Karena masing-masing orang baca Qur'annya beda-beda. Ada yang lancar, ada yang sedang, ada yang terbata-bata. Sampai Nabi kasih dorong, barang siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata dapat 2 pahala. Bayangkan itu. Sampai dibilang Nabi, walaupun terbata-bata ibu tak lancar, dikasih kabar gembira sama Rasul 2 pahala. 1 pahala terbata-bata tadi, tertata-tata. Yang satunya memang dia mau baca Al-Quran. Masya Allah. Kalau ini sudah didorong lagi sama Rasul, nggak mau membaca lagi, mau jadi apa? Sementara tadi dikatakan Rasul, 1 huruf dibalas 10. Dihimpun oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sampai di situ huruf-huruf Al-Quran itu bukan hanya 1 ayat yang dinilai Allah, melalui 1 huruf, bahkan dinilai Allah 1 huruf. Maka Imam Syafi'i mengumpulkan berapa jumlahnya sih huruf-huruf yang ada Al-Quran. Ternyata kata Ibnu Arabi yang telah dikutip dia dalam kitabnya tadi 1.027.000. Kalau kita baca tertata-tata pun masih dapat itu pahala huruf 1.027.000. Kalau kita mau. Dengan apa kita nanti di akhirat minta tolong, sedangkan nanti di sana amal sendiri-sendiri, dipanggil sama Allah,
dihisab, bapak, ibu, anak nggak tahu menau. Makanya jangan sampai kita tidak mendapatkan pertolongan dari salah satu amal ini. Salah satunya yang paling kita harap-harapkan dan tidaklah berat kata kita hanya dengan membaca Al-Quran. Lalu ya kita mau mengumpulkan banyak, kita buat program. Kalau tak bisa 1 bulan sekali tamat, 3 bulan sekali tamat kalau umur masih hidup. Kalau tak bisa 3 bulan tamat, 6 bulan kalau umur masih panjang. Kalau tak bisa 6 bulan tamat, 9 bulan tamat ketemu Ramadan. Kalau ketemu, kalau tak ketemu, tak jadi menambahkan Al-Quran 1 bulan. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi ibu jamaah rahmatullah, ada spesial ya pahala-pahala istimewa dari kita membaca Al-Quranul Karim ya, yang dihimpun oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Apa di sini seperti yakni membaca 2, 3 atau 4 ayat dari kitab Al-Quran. Jadi ibu baca 2 atau 3 atau 4 ayat dari Al-Quran. Apa? Tidaklah seseorang dari kalian berkenan manakala dia pulang ke keluarganya menemukan pada mereka 3 unta bunting yang besar dan gemuk. Kami menjawab, iya. Nabi bersabda, 3 ayat yang salah seorang dari kalian baca dalam solatnya adalah lebih baik daripada 3 unta bunting yang besar dan gemuk. Coba, berapa harga unta? Kalau berkorban 10 orang, lembu 7 orang, berapa tuh harga unta? Mau dihitung duit? Cuma membaca 2, 3 ayat kata Nabi, itu pun Nabi kasih ringan lagi di dalam itu bayangkan segitu istimewanya baca Quran. Lalu yang berikutnya membaca 100 ayat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata Rasulullah bersabda, "Man qara'a fi lailati mi'ata ayat lam yuktab minal ghafilin au kutiba minal qanitin." Siapa yang membaca 100 ayat dalam semalam, dia tidak ditulis dalam rombongan orang-orang yang lalai atau ditulis dalam rombongan orang-orang yang patuh. Coba kalau kita baca 100 ayat dalam 1 hari aja, pokoknya entah pagi, sore, malam, dikatakan Allah, ini hamba-hambaku yang tidak lalai dari dunia. Kalau sudah diginikan sama Allah, direkomendasikan, dipuji Allah, maka kita akan mendapatkan kemudahan ya. Lalu dikatakan lagi, ini yang paling ibu harapkan. Man qara'a bi mi'ati ayat fi lailah. Siapa yang membaca 100 ayat dalam 1 malam, kutiba lahu kunutu laila, maka ditulis baginya pahala ibadah semalam suntuk. Nah, hadis ya sahih diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Imam Ahmad dalam musnadnya ya, dalam kitab Sahihul Jami' Syekh Albani. 100 ayat ibu baca malam hari saja mau tidur. Ya baca ini iya, ibu mau tidur niatnya baca Al-Quran dengan yang ditunjukkan Nabi 1 seperti 2 ayat 3 ayat kemudian sampai 100 ayat, niatnya itu, maka kata nabinya tadi, ibu mendapatkan pahala ditulis oleh Allah kayak pahala ibadah semalam suntuk. Siapa yang tahan ibadah semalam suntuk? Nah itulah Al-Mulk tadi 30 ayat itu sudah lebih 2, 3 atau nah, itu udah lebih bu. Kalau ibu mau baca 100 tambah lagi surat Ar-Rahman 100 ayat.
Jadi ibu tengok dalam Quran ada yang kira-kira 100 ayat mendekati Al-Baqarah sudah 200-an ya, 80 sekian ayat. Nah, makanya Nabi bersabda, siapa yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, ya, dia nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat. Ya, nanti di sana dia akan teduh di awani, sedangkan matahari waktu itu panas dekat karena lebih daripada 100 ya. Kemudian berikutnya lagi ada yang khusus Ibu ya. Ini yang amalannya ringan sekali, tapi dahsyat ya pahalanya. Apa kata Nabi? Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ibu ya. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Apa katanya? Man qara'a qul huwallahu ahad. Siapa yang membaca qul ahad hatta yahtimaha asra marrah, sampai ditamatkan 10 kali. Banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya sebuah istana di surga 10 kali. Jangan tidak 10 kali. Katanya hatta, sampai sempurna dia tamatkan 10 kali. Nah, jadi apalagi yang kita harapkan dari sekian amal soleh yang mungkin kita terlalu agak susah yang itu, berat yang itu, ringan yang itu. Ini yang ringan kata Nabi. Membaca cuma modalnya dengan lidah aja. Mumpung dikasih oleh Allah lidah yang fasih. Nah, itu dia. Tak juga ya tak tahu lagi lah kata Nabi. Sampai Rasulullah beri kabar dari Abu Darda radhiyallahu Nabi SAW bersabda, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Mereka menjawab, bagaimana bisa membaca sepertiga Al-Quran hanya satu malam ya Rasul? Tentu tak bisa Bu ya. Ini tebal, sepertiga. Tentu sahabat gitu dia. Lalu Rasulullah kasih jawaban. Surat Al-Ikhlas yang kau baca itu menyerupai, menyamai sepertiga Al-Quran. Jadi kata Rasulullah, qul huwa ahad ta'dilu sulusal Quran. Makanya anak-anak TK saya hafalannya mulai dari Al-Fatihah, Qul a'udzu binnas, Qul falaq, Qul ahad sampai ke Al-Qari'ah. 2 semester ya, selesai dia 20 surat dapat semuanya. Anak-anak ini masih bersih nih, memorinya masih bersih dia. Kalau ibu bapak saya yakin Qul ahad dapat, inak taina hilang. Ya. Kan gitu. Inak taina dapat, Qul binnas hilang. Kenapa? Si ibu memikirkan di dapur. Bawang tak ada, cabai tak ada. Hafalannya tadi udah dapat. Karena bawang tak ada, hilang kalau binasnya. Kalau udah tua memorinya sudah tak kuat lagi. Gitu. Oke, jadi sekarang masih ada sisa-sisa hafalan di murajaah. Ibu niatkan saya membaca Al-Fatihah-nya. Kemudian malam-malam ya saya membaca Qul binnas malam-malam. Nanti kumpul berapa ayat nih semua, kan begitu. Niat saya mau baca 100 ayat. Nah, dikumpul itu udah lebih sekian ayat. Dah tutup. Mau baca yang khusus, saya mau baca Qul ahad 10 kali. Mau mendapatkan bangunan di surga ya Allah. Ibu merengek-rengek lah ya Allah. Jadikanlah pahala bacaan Quran ini mendapatkannya bangunan di surga, istana di surga. Allah ta'ala. Jadi ibu jamaah rahmatullah, inilah yang kita masukkan dahsyatnya pahala membaca Al-Quran. Tapi jangan sampai dilalaikan adab-adab membaca Quran, karena Quran bukan kitab seperti biasa. Kalaulah kita anggap seperti biasa, tentulah
Allah sangat marah murka sama. Beradab di dalam membaca Al-Quran. Satu, tutup aurat. Dua, ambil air wudu. Apalagi yang ini nih. Ini nggak ada artinya ini. Ini yang dikatakan mushaf. Kalau ada artinya berbeda pendapat. Kalau ada artinya itu bukan, karena itu ada urusan campur manusia. Yang tak berarti jangan, harus ada air wudu. Yang tidak berarti ini harus adabnya, ya, lalu menghadap kiblat. Lalu duduknya manis. Apa duduk manis? Bersila, bersimpuh, tahiyat awal. Jangan baca Quran ditekuk pula kakinya. Tahu? Kakinya dinaikkan tekuk. Nah, itu kurang adab. Hah? Nah, selonjor juga kurang adab. Ya. Tak basah-basah. Kalau dipaksa-paksa sakit itu sudah lain ceritanya. Sudah sesuai dengan kemampuan. Tidak sesuai. Nah, kemudian kalau di keramaian orang lagi sholat jangan keraskan. Nabi tegur orang sebelah lagi sholat. Terganggu dengan bacaan Quranmu. Bagaimana dia mau simak? Dia sholat. Padahal kata Allah apabila Quran dibaca simak. Dengar supaya dapat rahmat. Ini kuat-kuat mentang-mentang hebat. Tak gitu adab-adabnya. Nah setelah itu berdoalah, jangan lupa, ya Allah terimalah bacaan Quran kami. Doanya simple yang diajarkan Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah. Allahumma rabbana taqabbal innaka antas samiul alim. Itu aja, Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna. Ya, Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna. Innaka, ya Allah, terimalah ya amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Segitu Nabi dan Rasul masih berdoa supaya amalnya diterima. Apalagi kita bukan Nabi, bukan ulama, apalagi Rasul tak mau berdoa, sombong. Makanya itu tadi ya kita harus melakukan. Jadi Bu Jamaah rahmatullah. Lalu terakhir ya, apa kata Nabi SAW ya? Membaca 3 surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca ini ya surat, maka sore dan paginya sebanyak 3 kali niscaya Allah mencukupi dari segala sesuatu. Ibu punya buku zikir pagi petang, kan itu ada di zikir pagi petang. Jangan lupa setiap pagi dan petang sunnahnya. Kalau ibu terlupa saja udah kerugian, karena tak ada jaminan dari Allah. Allah cukupkan. Ingat, cukupkan bukan soal duit aja. Bukan soal duit aja. Sehat ibu terus dijaga sama Allah. Kesibukan ibu terus dijaga sama Allah. Ya. Gangguan setan lagi, digoda setan lagi dijaga sama Allah. Tuh. Allahu taala alam. Udah bertanya? Berapa menit? 10? Ya. Ada pertanyaan? Iya, lagi kerja di belakang. Iya, baca apa yang dapat. Itu yang kata Allah, ya. Sesungguhnya orang beriman itu tanda-tandanya itu dia mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, baring ya. Jadi di situ ibu ingat Allah lalu baca Quran, surat pendek, surat sedang, surat panjang, atau sekurang-kurangnya zikir mutlak
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, sampai dia baca la ilaha illallah wa la syarikalah itu sudah hebat untuk mengumpulkan pahala yang tiada tara. Jangan kosong. Makanya para ulama-ulama tak pernah kosong 1 detik pun dari yang namanya zikir. Karena kita memang diciptakan untuk beribadah sama Allah. Amal yang paling mudah ya zikir, mengingat, membaca itu yang paling mudah yang diucapkan di lisan. Sampai Rasulullah bersabda 2 kalimat yang mudah diucapkan, ringan di lidah, dicintai Allah. Apa dia? 2 kalimat itu subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Berat timbangannya di hari itulah. Itu jangan sampai lolos. Goreng tahu lolos saja, ingatnya ke tahu aja. Jangan sampai subhanallah. Ingat Allah ciptakan ini lewat tangan manusia, subhanallah gitu. Kalau tak ada tahu macam mana kami nak makan? Tahunya makan, tapi enggak diperenungkan. Subhanallah, Allah Maha Pengasih Penyayang. Itu dengan tahu ini mereka bisa beli mobil. Allah ketuk orang tadi, Allah pintarkan orang tadi. Ya, buat tahu. Nah, itu jadi kita puji Allah, baru berterima kasih kepada orang yang buat tahu. Nah, jadi kita tak bisa memuji Allah. Makanya kita apabila dihadapkan 1 piring nasi, kata Ibnu Qayyim 300 ya 60 di situ nikmat Allah yang terkandung, sampai kita lupa mengucapkannya berdosa. Makanya sebelum makan disuruh baca basmalah, dengan namamu ya Allah. 99 ada di bismillah. Nama-namamu ya Allah 99 itu ada di bismillah itu. Engkau yang menciptakan, engkau yang menjaga, engkau yang memberi, engkau semuanya. Maka kita terbebas dari mengkufuri nikmat Allah. Lalu selesai makan, Rasulullah ajarkan lagi sekurang-kurangnya alhamdulillah. Kalau yang panjang ibu tak hafal, anak TK apa? Alhamdulillahi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairin haulim minni wala quwwatin. Ibu hafal? Tak hafal, belajar sama anak TK saya. Itu sahihnya doa sudah makan. Yang paling pendek alhamdulillah. Semuanya kita setiap hari memerlukan ilmu. Maka kata Imam Ahmad, kebutuhan dengan ilmu itu sangat banyak, tidak melebihi kebutuhan makan dan minum. Kalian makan dan minum paling banyak 3 kali. Paling banyak kan? Ada yang sampai 5 kali. Ada yang 7 kali. Ada. Makan goreng sore-sore, mie ayam jam 9, sate jam 11. Berapa kali makan itu? Ya wajar kata ahli dokter medis, penyakit timbul kenapa? Tak dijaga pola makan. Kata ulama penyakit itu asalnya dari perut itu ya. Apalagi sekarang makanannya campur-campur kimia. Dulu enak bu, nenek-nenek ibu sehat terus, nggak ada yang namanya urat-uratan. Apa bu? Asam urat. Apalagi? Nah itulah bu ya. Nggak ada dulu nenek-nenek kita bang. Kenapa? Sekarang pakai semprot kimia, semprot subur, semprot. Dulu 1 tahun sekali panen. Sekarang 1 tahun 4 kali panen. Wajar kalau banyak penyakit. Makanya ibu harus jaga pola makannya. Jangan terlalu banyak makan. Nah, itu dia kuncinya. Diajarkan sama Nabi, kalau kamu mau puasa hebat, jaga kesehatan lagu. Puasa Daud, ibu ya. Tak bisa Senin sehat. Diteliti sama dokter, sehat orang puasa itu. Walaupun ada
yang bukan hadis ini, ya dikatakan hadis lemah ini. As-saumu, ya, puasa itu sehat. Sumu tasihhu, puasa itu sehat. Ini kata para ulama, la aslalah, bukan hadis Nabi, ya. Itu tak digitukan, memang puasa itu sehat. Itu dah kata ulama, puasa sehat. Makanya kalau hebat Senin Kamis sehat, Ibu. Jaraknya sedikit aja kan? Senin puasa, Selasa tak puasa, Rabu tak puasa, Kamis puasa, kan dekat. Jumat enggak, Sabtu enggak. Nah, ini orang-orang Yahudi, apalagi Ahad. Nah, itu dia. Nah, itu. Wallahu ta'ala. Dah. Ada lagi? Tak ada. Kita tutup, ya, tak ada. Jadi itulah Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah SWT, taufik dan hidayah untuk membaca Al-Quran dengan ikhlas dan benar, sehingga kita kumpulkan pahala yang tak bisa dihitung sama kita lah, kecuali komputer. Kenapa? Di dalam Quran ada 1.027 huruf. Kalau kita hatamkan itu kali 10, kayak apa ngumpulkan pahala itu. Mulai bergegas, ya. Akhirnya kita tutup, ya, kajian kita itu. Lebih dan kurang saya minta maaf, yang benar di Allah SWT, hilaf dan salah dari pribadi saya, kurangnya ilmu, bisi-bisikan setan, maka saya mohon ampun kepada Allah SWT dengan membacakan zikir kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.